Halo semuanya, balik lagi dengan gua Melvin Grani dari Dok Rehabilitator Indonesia. Hari ini kita akan membahas soal kasus anak yang digigit anjing sehingga kena rabies. Kasus rabies sebenarnya banyak juga terjadi. Jadi di Indonesia ini memang ada beberapa daerah yang bebas rabies. Namun juga ada yang belum bebas rabies. Nah, yang terjadi yang baru, yang anak kecil itu yang kena rabies itu turut berduka cita kemarin katanya meninggal. Sebenarnya di daerah tersebut sebenarnya udah berlaku larangan, udah agak lama sih berlaku larangan, nggak boleh keluar masuk anjing dari anjing dan kucing ya, anjing doang atau kucing doang gitu. Coba dikoreksi kalau saya salah. Udah ada larangan untuk nggak boleh keluar masuk daerah tersebut untuk anjingnya. Jadi ya harusnya sih udah bebas rabies ya. Nggak tahu kenapa masih bisa ada rabies gitu. Nah, beberapa klien gue, customer gue, konsumen gue yang anjingnya gue latih juga nanya apakah anjingnya aman untuk anak-anaknya, karena kan mereka tiap hari main bareng anjingnya itu. Jadi mereka agak khawatir melihat berita tersebut. Jadi di sini gue mau kasih tahu kalau emang punya anjing, kalian harus ikuti syarat untuk kesehatannya. Yang pertama ya pasti kebersihan, ya, kebersihan dari tempat lingkungan si anjing. Jangan biarkan mereka, si anjing ini, anabul kesayangan kita ini, bebas keluar, bebas dilepas keluar gitu, bisa bebas main kemana nggak boleh. Jadi benar-benar dijaga. Kalau bisa di rumah aja, kalau keluar ya pakai tali. Jauhi anjing-anjing liar, jauhi kucing liar. Jadi banyak kan rabies itu ditularkan dari hewan-hewan liar kayak kelelawar, monyet dan lain-lain yang di luar, karena kan dari segi higienis kebersihan pasti ya kurang ya. Nah, dari situ dijaga, jangan sampai main-main dengan anjing luar atau anjing liar gitu, yang berpotensi juga akan menularkan rabies ke anjing kita. Ya, terus itu baru dari segi kebersihan. Lalu untuk ya vaksinasi dilengkapi. Biasanya kita pakai Uriken 7, itu udah ada rabiesnya. Ada syarat minimal kalau nggak salah 4 bulan apa 5 bulan anjing itu baru boleh divaksin rabies. Jadi sebelum divaksin itu sebaiknya jangan dibawa keluar dulu loh. Di rumah aja dulu, dijaga kebersihan rumah sekitarnya. Nah, nanti setelah vaksin, seminggu 2 minggu setelah vaksin rabies baru boleh kalau mau dibawa-bawa keluar. Jadi vaksin rabies itu ada di Uriken 7, udah termasuk. Kalau ke dokter hewan bisa, atau kalau yang mau gratis itu udah termasuk program pemerintah di setiap Pemda ada. Coba aja ke Puskewan atau ke Dijen Pertanian dan Peternakan setempat, coba tanya kapan ada vaksinasi rabies massal. Biasanya suka ada vaksinasi gratis untuk rabies itu. Nah, dilengkapi untuk vaksin rabiesnya itu. Jadi ya gimana ya, sebenarnya agak aneh sih 2023 masih ada rabies ya. Harusnya ya semua udah vaksin rabies, apalagi pemerintah udah punya program vaksin rabies itu gratis, sudah lama itu. Tapi kalau masih ada yang kena rabies ya kita nggak usah menyalahkan siapa yang nggak bekerja atau gimana ya. Tetap kita harus preventif, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menjaga anabul kita supaya nggak tertular atau terinfeksi. Terus juga ya, yang pasti melatih anjing kita gitu.
supaya dapat dikontrol, jadi dia nggak akan kemana-mana. Tapi kan kalau untuk rabies dia lebih ke penyakit ya, kayak virus, ke syaraf, dan dia itu gigit dan lain-lain ya karena disebabkan virus tersebut. Jadi ya dijaga kesehatannya sih paling penting untuk anabul-anabulnya. Lengkapi vaksinnya tadi, vaksin rabies. Semoga nggak ada lagi korban-korban karena rabies. Kita turut berduka bagi yang kehilangan, bagi yang ditinggal oleh korban. Semoga diberi ketabahan, kekuatan. Dan untuk para dog lover, selalu jaga anabul kesayangannya. Yang pasti pertama paling penting kesehatannya, makanannya, minumannya yang bersih, makanan juga yang bagus. Nah, makanan juga ini, makanan sebaiknya ya dimasak ya. Jadi kalau saya sih sebaiknya dimasak untuk makanan, untuk daging. Jadi jangan kasih mentah karena kan kita nggak tahu ya ada apa di dalam daging mentah itu. Kalau nggak dimasak kan kayak virus, bakteri itu nggak mati. Nah itu juga agak bisa membahayakan gitu. Jadi sebaiknya dimasak ya, nggak cuma virus rabies dan lain-lain, tapi juga bisa kena cacing, bisa kena bakteri E. coli yang menyebabkan diare dan sebagainya gitu. Terus gimana kalau misalnya gejala anjing itu ada rabies ya? Sebenarnya dapat dilihat kalau anjing itu rabies atau enggak. Pertama, ciri-ciri anjing yang kena rabies itu dia lebih kayak lagi ketakutan atau dia kayak meringkuk gitu. Nah dia itu akan menjauh dari cahaya, dia akan cari tempat yang gelap buat ngumpet dan lain-lain. Nah itu udah harus hati-hati. Terus agresif, kan bisa tiba-tiba agresif kayak bukan anjing itu gitu. Jadi kayak terinfeksi ya. Ya kalau kayak kita lihat di film-film kayak zombie gitu lah, tiba-tiba dia galak, tiba-tiba mau gigit. Nah itu udah mesti diwaspadai. Jadi kalau anabulnya mulai mau gigit atau ini, coba dibawa ke lab untuk diambil darahnya, dites. Itu pakai brongsong, jangan lupa untuk safety-nya selalu pakai brongsong. Kalau ngeliat anjing yang kayak gitu, di brongsong dulu, jangan sampai kegigit. Jadi di brongsong, bawa ke lab, dicek darahnya ya, karena biasanya ada masa inkubasinya sebelum dia menyerang manusia. Biasanya ada ciri-cirinya ya tadi itu, kayak takut tempat terang, dia lebih memilih untuk kabur kalau kita deketin, kayak gelisah. Terus kalau kita agak mendekat lagi dia akan menyerang. Nah itu udah hati-hati. Terus kayak mulutnya agak berbusa kayak gitu. Nah itu hati-hati, bisa ada rabies. Kalau yang biasanya tenang ya, kalau yang biasanya baik tiba-tiba seperti itu tuh, jadi lebih diberi perhatian, bawa ke dokter hewan untuk dicek lab, tes darah apakah terjangkit virus rabies atau tidak ya. Terus juga untuk kita ya jangan lupa untuk cuci tangan. Habis main sama anabul selalu cuci tangan, jaga kebersihan. Nah sebagai trainer rehabilitator, saya gak suka kalau yang saya cium-ciuman gitu, apalagi cium-cium bagian mulut, terus jilat-jilat bagian bibir, jilat-jilat lidah gitu ya, jilat muka. Nah banyak kan sih, kalau saya sih nggak mau digituin sama anabul saya gitu, meskipun saya sayang gitu. Karena kan kita tahu sebersihnya mereka yang namanya makhluk hidup, di mulut itu pasti ada bakteri baik, ada bakteri yang jahat. Nah, bakteri jahat ini benar ya, bakteri yang mungkin bisa kalau kena ke kita, dan kita bisa sakit atau diare atau apa.
Itu bukan bakteri jahat, itu bukan bakteri baik yang tersakiti, enggak. Ini bakteri yang benar-benar dia itu bisa menimbulkan masalah kesehatan jadi anabul atau tertular di kita. Jadi lebih hati-hati. Dan kita kan nggak tahu anabul kita habis makan apa atau dia habis jilat-jilat apa. Itu sebaiknya ya jangan jilat-jilatan. Jadi dijaga kebersihan kita, habis main sama anabul ya bisa cuci tangan atau mandi jadi bersih lagi. Terus jaga kebersihan anabul juga, tiap minggu mandi, tiap minggu di grooming. Kalau mau bagus groomingnya ya di Lux Pet Shop BSD, di Rukotol Boulevard A5 BSD. Lux Pet Shop ini udah puluhan tahun pengalamannya, staffnya semua dog lover, semuanya pecinta anjing. Terus juga supervisornya international certified. Kita juga ada international certified trainer, dog trainer, rehabilitator. Kita juga ada international certified groomer. Jadi groomernya itu sekolah di luar dan udah pengalaman puluhan tahun dengan 0 kesalahan dan 0 kecelakaan kerja, 0 kekerasan. Jadi nggak usah takut, di sini tuh nggak ada trauma karena grooming. Di sini tuh groomingnya tuh fun banget. Jadi untuk si anjing itu dia happy dan yang pastinya pulangnya dengan kondisi utuh, sehat, dan juga nggak ada trauma. Dan yang paling penting di sini tuh nggak usah dijagain, nggak usah kalau di tempat lain kan ada tuh disuruh tunggu atau disuruh ngawasin anjingnya di grooming gitu. Di sini nggak ada. Jadi pemilik bisa langsung drop lalu pulang, melanjutkan aktivitas, melanjutkan kegiatannya sehari-hari tanpa perlu khawatir. Jadi karena staff di sini tuh semua udah train well, istilahnya udah sangat terlatih, jadi nggak perlu lagi ditungguin sampai diawasin itu, duduk gitu berjam-jam ngeliatin anjingnya sendiri ketakutan kenapa-napa. Nah itu biar bos kita aja yang ngawasin gitu. Jadi itu bukan kewajiban dari customer, karena customer udah bayar mahal, pasti maunya yang bagus, pasti maunya anjingnya nggak diapa-apain, pasti maunya anjingnya happy, pasti maunya anjingnya pulangnya cantik, bukan kenapa-napa. Jadi pastikan groomer Anda yang profesional kayak Deluxe ini udah sangat profesional, puluhan tahun pengalamannya. Jadi kalau kebersihan udah terjaga ya amit-amit jauh-jauh pasti ya, untuk kemungkinan kena penyakitnya pasti mengecil. Oke, saya tunggu di Lux Pet Shop. Kalau mau belanja, mau grooming, mau nitip, mau latih, mau rehabilitasi, kalau ada anjing yang bermasalah, galak, gonggong terus, suka gonggong terus, atau suka melompat-lompat, atau suka nomplok-nomplok, atau suka gigit-gigit, atau suka ngacak-ngacak sampah, atau mencuri makanan di meja, atau suka kencing sembarangan, potty training kita juga bisa sangat cepat. Untuk kayak basic obedience, kepatuhan aja cuma 2 minggu garansi. Oke, kita tunggu di Lux Pet Shop. Terima kasih.